live alone ya, tidak pernah hidup tuh sendirian. You need somebody else to help. Jadi kita perlu ada orang yang membantu. Orang yang di sekitar kita itu kan tidak harus satu warna, tidak harus satu genre. Siapapun kita ini adalah cerminan daripada Allah itu sendiri. Nah, kalau dia cerminan Allah, kita sesama cerminan Allah, masa kita harus saling menyakiti, kan kira-kira begitu ya? Yang perlu memang kita diberikan contoh tadi itu memang sasarannya ke anak muda, generasi muda ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Para pemirsa yang kami hormati, pegiat kerukunan lintas agama di Provinsi Kalimantan Barat khususnya dan di Indonesia secara umum. Kembali kita giat podcast kerukunan lintas agama dari FKUB atau Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Kalimantan Barat. Pagi ini kami menghadirkan narasumber yang sangat luar biasa, masih muda. Ya, Bapak Pendeta Velmon Adi Sukardi, SPD MPD. Selamat datang, Pak. Terima kasih, selamat datang. Terima kasih, ya, Pak Ustadz. Ini podcast kita ya. Tahun kedua. Ya. Jadi kita mulai dulu tahun 2025 dan ini kita tahun kedua. Kita lanjutkan karena dampaknya cukup baik untuk umat beragama di Kalimantan Barat. Jadi kali ini kita akan menyampaikan ya tema tentang kasih yang menyatukan iman Kristen dalam kehidupan multikultural di Indonesia, khususnya di Kalimantan Barat. Nah, beliau juga satu di antara pengurus FKUB Kalimantan Barat dari PGIW ya, PGIW, Persatuan Gereja Indonesia wilayah Kalimantan Barat. Oke, kita kali ini Pak Pendeta ya melihat ini kan ada ajaran lah ya di Kristen melihat wajah Tuhan pada sesama. Nah, ini bagaimana penjelasannya Pak Pendeta untuk biar umat ini lebih paham gitu. Baik. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Ustadz Darmadi dan juga rekan-rekan pemirsa di podcast Kerukunan Umat Beragama, Lintas Umat Beragama di ini programnya FKUB Provinsi Kalimantan Barat. Ini tahun kedua, Pak. Tahun kedua. Iya, satu hal yang luar biasa sebetulnya, di mana suara-suara kita nanti bisa didengarkan dan juga bisa disampaikan kepada umat kita masing-masing. Saya Pendeta Velmon Adi Sukardi, kebetulan mewakili FKUB atau anggota FKUB dari PGIW Kalimantan Barat, mewakili umat Kristen yang ada di Kalimantan Barat. Nah, ini satu segmen, satu tema yang sangat baik, sangat bagus sebetulnya, dan hal yang luar biasa. Saya juga ketika diberikan semacam clue buat kita hari ini berbicara dan sudah disampaikan begitu luar biasa. Padahal yang buat ini kan tim kreatifnya ya, dan itu luar biasa searchingnya. Terima kasih ya teman-teman di tim teman-teman podcast nih, luar biasa. Jadi temanya tentang melihat wajah Allah di kehidupan kita, anggaplah seperti itu. Yang menurut pemahaman pengertian kami sebagai orang Kristen, saya terutama kalau kita melihat dasar Alkitabnya itu kan di dalam Kejadian pasal yang pertama, kitab Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-28, ketika Tuhan menciptakan manusia itu, diciptakannya dia laki-laki dan perempuan menurut gambar dan rupanya dia. Nah, itu harusnya kita ini cerminan gambarannya Allah yang nyata dalam dunia ini, di muka bumi, di muka bumi ini. Dan dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat yang ke-28 itu kan jelas sampaikan memang tidak ada disebutkan agama. Tapi ketika pada kenyataannya setelah manusia berkembang biak, kemudian kita tahu ada di Indonesia ada 6 agama besar, bermacam-macam itu, dan kita tahu itu adalah agama yang semuanya mengarah tujuannya untuk ke
Allah atau kepada Tuhan Sang Pencipta buat kita semuanya. Jadi menurut saya bahwa Alkitab itu sudah jelas sekali dengan clear mengatakan bahwa siapapun kita ini adalah cerminan daripada Allah itu sendiri. Nah, kalau dia cerminan Allah, kita sesama cerminan Allah, masa kita harus saling menyakiti? Kan kira-kira begitu ya. Iya. Nah, mungkin itu yang saya sampaikan dulu buat teman-teman. Oke, terima kasih Pak Pendeta. Jadi luar biasa ini. Nah, kita semuanya sesama makhluk. Sesama makhluk. Oke, bagaimana Pak Pendeta kita menerapkan dalam ya pelayanan lintas agama di Pontianak misal khususnya atau di Kalimantan Barat? Seperti apa Pak? Baik, kalau misalnya penerapan, ini kan sebetulnya dalam kehidupan kita ini yang paling utama seseorang itu betul-betul baik beragama adalah penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya kan, bagaimana kita hidup ini tidak bisa hidup sendirian. You never live alone, ya, tidak pernah hidup tuh sendirian. You need somebody else to help. Jadi kita perlu ada orang yang membantu. Orang yang di sekitar kita itu kan tidak harus satu warna, tidak harus satu genre. Kalau istilah musik itu tidak harus satu Satu jenis saja. Bayangkan Nggak kalau mungkin. tidak mungkin. Maka kita perlu ada orang lain juga yang secara alami itu pasti akan suatu hari kita dibutuhkan dan akan membutuhkan mereka. Nah, dalam pengalaman saya sebagai hamba Tuhan atau pendeta melayani, kami tidak hanya melayani orang-orang baik sama Kristen, iya memang itu udah pasti kehidupan setiap minggu itu pasti pelayanan di situ. Tapi dalam dilepas dari pada hari Minggu kan kita juga tetap berkomunitas ya, bergaul, kemudian bersilaturahmi dengan banyak orang, berinteraksi dengan banyak orang, dan itu saya terapkan. Saya ini pendeta tapi saya bisa sampai kemana-mana. Ya kan, saya masih ingat ketika dulu saya mengajar di sebuah sekolah, di pertama kali menjadi pegawai negeri itu kan saya ditempatkan di Kecamatan Siantang, Jungkat sana tuh ya, di satu sekolah yang 95% Muslim. Nah, saya guru waktu itu yang non Muslim saya ada berdua. Saya dengan ada satu namanya Ibu Esther. Dan saya berada di situ, dan setiap tahun saya ingat betul apa kebutuhan anak-anak di sana, karena sekolah yang tanda kutip rata-rata orang tuanya itu adalah petani yang boleh dikatakan ya sangat minim kebutuhannya. Pakaian aja kita bisa melihat misalnya sepatunya aja yang dipakai mungkin ya nggak bisa bertahan sampai 1 tahun. Dan saya di situ bersama teman-teman satu gereja juga, saya sampaikan sama dia, mari kita berbuat untuk kemanusiaan kepada siapapun, untuk pendidikan. Saya ingat setiap tahun ketika saya masih mengajar kurang lebih 5 tahun, setiap tahun saya support mereka, saya belikan buku dan pensil alat tulis. Itu yang saya bagikan kepada anak-anak. Kebetulan waktu itu anak-anak tidak terlalu banyak. Tahun pertama itu hanya 30-an orang, yang terlalu besar ya. Nah, saya belikan buku tulis dan alat tulisnya. Dan kami tahun depan 60-an orang kita support lagi, tahun selanjutnya hampir kurang gratis. Nah, itulah yang memang kami lakukan. Sisi kemanusiaan. Sisi kemanusiaan, betul. Karena bagi saya prinsip bahwa menolong seseorang itu tidak harus dengan melihat, kami kan latar belakang agama, Jadi kami membantu memang karena tadi gambaran Allah kepada manusia itu seperti itu. Kita ini sesama makhluk Tuhan. Jadi wajar kita saling membantu. Dan memang kami tidak mengharapkan apapun, karena memang seharusnya kita ya membantu tanpa mengharapkan imbalan. Ikhlas. Ya, kalau di Islam biasanya punya ikhlas beramal. Iya, betul. Oke Pak, ini kan pendengar nih, ya mungkin perlu juga diberikan bagaimana supaya mereka bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari ini. Jadi, baik, sebenarnya sangat simpel sekali. Saya ingat juga apa yang dikatakan oleh Presiden kita, Pak Prabowo, kalau kamu nggak bisa bantu banyak orang, bantulah beberapa orang. Kalaupun kamu nggak bisa bantu beberapa orang, bantu satu orang.
Kalau kamu pun juga nggak bisa bantu satu orang, udah tak usah banyak komentar lagi, kira-kira begitu. Minimal dengan motivasi. Jadi saya terutama, selain tadi sebenarnya saya beberapa waktu yang lalu juga membuat semacam sosial yang memang tidak diketahui. Saya ada rekam sebenarnya. Rencana waktu itu mau posting tapi nggak jadi. Jadi saya bawa di mobil itu ada beras terutama kemudian ada minyak goreng, terus sembako malam-malam atau sore-sore lihat ada orang-orang yang mau memerlukan, saya turun saya kasihkan. Nah, kepada teman-teman, kepada kita semuanya, baik yang Kristen, Muslim, ataupun siapapun, sederhana bisa saja kita lakukan. Tidak mampu banyak, tidak mampu mungkin 100.000 bisa 10.000, tidak mampu 10.000 mungkin kita bisa mengunjungi orang, memberikan motivasi kepada orang. Sebuah motivasi yang baik, menceritakan kisah hidup kita kepada orang lain, juga itu menjadi hal yang baik kok bagi orang. Bisa membangkitkan semangat, bisa men-trigger mereka untuk sukses, macam-macam. Jadi teladan. Yang paling penting juga dari teladan. Dan juga yang paling penting adalah seseorang yang harusnya punya konsep pemikiran agama yang baik, maka dia tidak akan pernah berpikiran yang macam-macam terhadap orang lain. Dia akan berpikiran sama. Kalau kami istilahnya kan kasih diri, mengasihi sesama itu seperti saya mengasihi saya sendiri. Saya nggak mungkin melukai saya sendiri. Harusnya seperti juga dan orang lain. Kita nggak boleh melakukan itu, ya kan? Kasih orang lain sama dengan kasihlah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Itu penting sekali. Bagaimana kita mau melukai diri, sama melukai orang sama dengan melukai diri sendiri. Kan kira-kira begitu. Oke Pak Pendeta, Siap. jadi luar biasa kita sudah mendengarkan tadi apa yang dimaksud dengan wajah Allah pada sesama, kemudian ya bagaimana menerapkannya untuk di kalangan umat beragama, terutama ini Pak Pendeta, yang perlu memang kita diberikan contoh tadi itu memang sasarannya ke anak muda, generasi muda ya, yang sampai mereka kehilangan arah, ya terutama ajaran agamanya yang tidak dipraktekkan.